Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa'ul khair. Kaifa halukum? Wa kaifa halukunna? Ahlan wa sahlan. Bertemu lagi di sini bersama Kak Syifa dalam pelajaran bahasa Arab. Darsunal an al-lughatul Arabiyyah. Nah, pada pertemuan hari ini, pada hari yang bahagia ini, semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan kalian ya, dan terus melakukan protokol kesehatan. Dan semoga kalian selalu semangat dan terus semangat menjalani kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi mengenai al-masdarus shorih atau masdar shorih. Nah, apa itu masdar shorih? Nah, sebelum kita tahu apa itu masdar shorih, terlebih dahulu kita saksikan bersama-sama. Ya, tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menggunakan struktur kalimat al-masdarus shorih dengan baik dan benar. Selanjutnya, Kak Asyifa punya contoh kalimat nih ya, tolong diperhatikan, disimak dengan seksama, dilihat dengan baik-baik dan fokus karena ini menjadi kunci dari pembahasan kita selanjutnya. Di sini ada contoh kalimat uhibbu aqra'ul Qur'an. Yang mana kalau kita cari artinya ini adalah saya suka membaca Al-Qur'an. Nah, kalau misalnya kita lihat dari arti bahasa Indonesianya sudah benar, saya suka membaca Al-Qur'an. Tapi kalau kita lihat dari susunan gramatikalnya, dari susunan kalimat bahasa Arabnya, ini Kak Asifa bilang salah. Kenapa salah? Karena di sini, karena pada kalimat uhibbu aqra'ul Qur'ana terdapat dua kosakata yang berurutan atau berdampingan. Uhibbu di sini adalah kata kerja, saya suka. Aqra'u juga kata kerja, dia berdampingan. Nah, di sini yang salah, di sini tidak boleh ya. Tidak boleh ada kata kerja yang berdampingan tanpa adanya kata hubung. Nah, selanjutnya, yang benar lalu gimana? Yang benar lalu seperti ini. Uhibbu qira'atal Qur'an. Kenapa kok yang benar uhibbu qira'atal Qur'an? Karena di sini tadi ya, kalau tadi kalimat yang di atas di sini salah karena ada dua kata kerja yang beriringan atau berurutan. Nah, kalau di sini uhibbu dia kata kerja, saya suka. Qira'ata di sini dia kata kerja juga tapi dia bentuknya masdar. Nah, qira'ata termasuk ke dalam masdar shorih. Uhibbu qira'atal Qur'an. Saya suka membaca Al-Qur'an. Nah, ini yang benar. Untuk artinya, di sini sama saja. Saya suka membaca Al-Qur'an. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah kata qira'ata. Ini gimana nih? Kok bisa dari aqra'u jadi qira'ata? Ini bagaimana perubahannya? Nah, kita akan bahas setelah ini. Jadi, tolong disimak baik-baik, diperhatikan dengan seksama, supaya kalian dapat memahaminya dengan baik. Oke, kita lanjutkan. Kita bahas dari awal. Kata kerja berdasarkan waktu itu, kata kerja yang berdasarkan waktu ini namanya fi'il ya. Nah, kita ambil contoh dari kata membaca. Apa bahasa Arabnya membaca? Ya, betul. Qara'a yaqra'u. Nah, di sini qara'a artinya telah membaca. Dia masuknya ke fi'il madi ya. Telah kata kerja lampau atau telah dilaksanakan. Berarti telah membaca berarti kan udah lewat ya. Selanjutnya ada yaqra'u. Di sini artinya akan atau sedang membaca. Nah, yaqra'u ini adalah fi'il mudhari. Jadi udah paham ya bagaimana perubahan antara qara'a dan yaqra'u. Karena pembahasan fi'il madi dan fi'il mudhari sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya nih. Nah, ini dia. Qira'atun.
Dia ini adalah masdar shorih, artinya ini dia membaca atau bacaan. Ya, jadi bagaimana sih perubahan dari kata kerja fiil di sini menjadi masdar shorih? Ini yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Jadi qara'a artinya telah membaca, yaqra'u akan membaca, dan qira'atun menjadi bacaan atau membaca. Selanjutnya, ini dia masdar. Masdar ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada masdar shorih, yang kedua ada masdar mu'awwal. Al-masdarus shorih wa masdarul mu'awwal. Nah, tapi pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas ini ada masdarus shorih. Hanya masdar shorih aja yang akan kita bahas pada pertemuan ini ya. Oke, selanjutnya apa itu masdar shorih? Oke, apa itu masdar shorih? Nah, ini kita akan bahas di sini tentang pengertian masdar shorih. Yang pertama, masdar shorih ini adalah isim yang terbentuk dari kata kerja fi'il yang tadi, ya. Contoh yang tadi, kata qara'a yaqra'u, itu kan fi'il. Terus masdar shorihnya apa? Betul, qira'atun. Oke, selanjutnya yang kedua. Masdar shorih ini tidak terikat oleh waktu. Betul sekali. Kenapa tidak terikat oleh waktu? Karena kalau qara'a, kita ambil contoh yang tadi ya, yang pertama di awal. Qara'a itu kan fi'il madi. Berarti dia terikat oleh waktu. Waktunya kapan? Udah lalu, udah lewat. Kalau tadi yaqra'u itu terikat waktunya kapan? Akan atau sedang dilaksanakan. Nah, kalau masdar shorih ini dia tidak terikat oleh waktu. Dan yang ketiga, wazan dari masdar shorih ini, atau wazan ini artinya bentuk ya. Wazan masdar shorih ini, dia ini terbentuk dengan sima'i. Nah, sima'i itu apa? Sima'i ini berdasarkan yang kita dengar dari orang Arab. Jadi, wazan-wazan yang membentuk masdar shorih ini berdasarkan dari pengucapan orang Arab, gitu, yang kita dengar dari pengucapan mereka. Nah, langsung ternyata masdar shorih ini punya 5 wazan, punya 5 bentuk. Nah, apa aja bentuknya? Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Bentuk pertama ada fi'alatun. Kedua fa'lanun. Ketiga fa'lun. Keempat fu'ulun. Kelima fa'alun. Nah, oke. Mari kita sama-sama sebutkan, kita ucapkan, kita lafazkan bersama-sama. Fi'alatun, fa'lanun, fa'lun, fu'ulun, fa'alun. Toyib. Nah, jadi sekarang kalian sudah tahu ya bentuk-bentuk, kelima bentuk atau kelima wazan dari masdar shorih. Selanjutnya muncul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita mengetahui masdar, bentuk masdar dari suatu fi'il? Gimana Kak caranya? Ini dia jawabannya. Dengan cara menghafalkan dan mengeceknya di kamus bahasa Arab. Karena kalau kita cuma tahu aja, cuma baca aja tapi kita nggak hafal, pasti bakal lupa ya. Jadi kita pelajari, kemudian kita hafalkan, dan kita cek di dalam kamus bahasa Arab. Oke, selanjutnya kita bahas ya tentang bentuk-bentuk yang tadi. Oke, bentuk pertama ada fi'alatun. Di sini kakak ambil contoh dari buku LKS kalian di halaman 52. Kalian bisa buka buku LKS kalian ya. Di sini kita akan bahas bersama-sama. Di sini contoh katanya ada zara'a. Yazra'u zira'atan. Di sini artinya adalah zara'a ini menanam. Berarti kalau zara'a telah menanam. Yazra'u sedang atau akan menanam. Zira'atan menjadi tanaman atau pertanian ya. Oke. Selanjutnya ada kata kataba yaktubu kitabatan. Kataba artinya telah menulis, yaktubu artinya sedang atau akan menulis, kitabatan artinya tulisan. Nah, ini cara ngeliatnya gimana Kak? Lihat di huruf kedua. Zira'atan dari huruf ro. Di sini sama bentuknya.
seperti fi'alatun, ain setelah ain ada alif. Sama ya bentuknya. Dan juga seperti kitabatan. Huruf keduanya ta, setelah ta ada huruf alif. Sama seperti fi'alatun. Nah, kitabatan. Nah, ya bentuknya ya. Lanjut. Wazan yang kedua, fa'lanun. Fi'il madinya, fadha, yafidu, faydanan. Di sini, artinya itu adalah membanjiri. Bisa membanjiri, bisa menggenangi, bisa aliran. Banyak ya artinya ya. Tapi di sini kita pakainya biasa digunakan si aliran atau membanjiri. Jadi fado telah dialiri atau telah membanjiri, yafidu sedang atau akan dialiri atau sedang atau akan membanjiri, faydanan artinya aliran atau banjir ya, bisa jadi. Maksudnya kosakatanya ini artinya banyak, bisa digunakan. Artinya ini, kata ini mengandung banyak arti. Gitu. Selanjutnya ada rojafa yarjufu rojafanan. Di sini artinya adalah bergetar. Berarti rojafa di sini telah bergetar atau bergoyang. Yarjufu sedang atau akan bergetar. Ya, rojafanan artinya gempa. Ya, selanjutnya. Wazan selanjutnya itu ada fa'lun. Fa'lun, wazan ketiga fa'lun. Di sini contohnya ada doroba, yadribu, doroban. Artinya memukul. Berarti kalau doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, dorban pukulan. Fahima yafhamu fahman. Fahima telah memahami atau telah paham, yafhamu sedang atau akan memahami, fahman pemahaman. Untuk yang ada fu'ulun. Contoh kata ada jalasa, yajlisu julusan. Nah, pasti kalian sudah sering dengar ya kata julusan di kelas kalau misalnya ustadz atau ustadzah menyuruh kalian duduk. Nah, di sini artinya jalasa telah duduk. Yajlisu sedang atau akan duduk. Julusan artinya keadaan kalian duduk. Ya, atau bisa kita bilang duduk-duduk ya. Selanjutnya ada nahadha yanhadhu. Nuhudon. Di sini artinya bangkit. Berarti nahadha telah bangkit, yanhadhu akan atau sedang bangkit, nuhudon kebangkitan. Dan ada wazan yang terakhir fa'alun. Di sini contohnya ada ta'iba yat'abu ta'aban. Artinya ta'iba itu lelah, melelahkan atau telah lelah ya, ta'iba fi'il madi. Yat'abu sedang atau akan lelah. Ta'aban kelelahan. Maridha yamradu maradan. Maridha di sini sakit atau telah sakit. Yamradu sedang atau akan sakit. Maradan keadaan sakit. Iya. Nah, inilah bentuk-bentuk, kelima bentuk dari wazan masdar sharih. Kakak harap kalian bisa memahaminya dan tahu bagaimana cara perubahannya. Nah, kalau kita lihat di wazan fa'alun ini, bentuknya ta'aban, sama kan huruf keduanya ain, sama seperti bentuk fa'alun. Kemudian maradun, ini juga sama bentuk huruf keduanya ro. Ya kan? Ro-nya ini berharokat fathah, sama seperti fa'alun, ainnya berharokat fathah. Jadi kalau misalnya mau lihat bentuknya dari mana, lihat dari huruf keduanya. Selanjutnya ada latihan nih. Kak Syifa akan share bahan latihan untuk kalian. Nah, ini dia. Apa wazannya? Jadi, nah ini dia. Ini dia ada kosakata atau mufrodat yang akan kita bahas
wazannya ini apa? Yang tadi dia kira-kira masuk ke kategori wazan yang mana nih? Wazan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Tadi kan kita udah bahas 5 wazan ya. Oke, langsung aja. Yang pertama, doroba yadoribu dorban. Doroba telah memukul, yadoribu sedang atau akan memukul, dorban pukulan. Ini masuknya ke wazan yang mana? Nah, ini masuknya ke wazan fa'lun. Lihat dari kata dorban. Sama seperti fa'lun. Lihat huruf keduanya ya. Fa'lun, ainnya sukun. Dorban, ro-nya yang sukun. Nah, seperti itu ya. Diingat baik-baik. Yang kedua, ada roja'a, yarji'u ruju'an. Oke. Ini bentuknya apa nih, ruju'an ini? Ruju'an ini mengikuti wazan yang betul sekali. Fu'ulun. Ya, fu'ulun. Jadi kalau fu'ulun itu kan huruf ketiganya kan wawu sukun ya, sama seperti di sini. Huruf ketiganya wawu dan sukun. Jadi kalau mau lihat itu di huruf kedua atau di huruf ketiga. Oke, selanjutnya ada syariba yashrabu syurban. Syariba artinya telah meminum, yashrabu akan atau sedang meminum, syurban. Apa artinya syurban? Minuman. Betul sekali. Syurban di sini mengikuti wazan apa? Wazan fa'lun. Betul sekali, fa'lun. Diingat-ingat ya. Fa'lun di sini sama tuh seperti syurban. Ainnya syukun, ini ra-nya juga syukun. Berarti dia sama ya seperti yang nomor 1 dorban. Yang ketiga, rokiba yarkabu rukuban. Rokibat artinya telah berkendara, yarkabu akan atau sedang berkendara, rukuban berkendara. Oke. Di sini rukuban dia mengikuti wazan fu'ulun sama seperti ruju'an ya. Selanjutnya qara'a yaqra'u qira'atan. Di sini qara'a telah membaca, yaqra'u sedang atau akan membaca, qira'atan artinya bacaan. Qira'atan di sini wazannya bentuknya sama seperti wazan fi'alatun. Ya, sama ya bentuknya fi'alatun. Huruf keduanya, kita lihat di huruf keduanya. Fi'alatun dengan qira'atan itu sama huruf keduanya. Ro-nya setelah ro ada alif. Fi'alatun juga sama, setelah ain ada alif. Terus yang zahaba, ia dhahabu zihaban. Ini kita lihat zihaban, bentuknya ini sama dengan wazan fi'alatun juga sama. Karena huruf keduanya, setelah huruf kedua ada alif ya. Betul. Yang ketiga, akala ya'kulu aklan. Akalat telah makan, ya'kulu sedang atau akan makan, aklan makanan. Betul sekali, aklan. Aklan ini bentuknya mengikuti wazan fa'lun. Betul. Fa'lun itu kan ainnya sukun. Huruf keduanya ya, ain ya. Kemudian di sini aklun huruf keduanya kaf. Kafnya juga sukun. Dan yang terakhir, dakhola, ya dakhulu dukhulan. Dakhola artinya apa? Masuk, telah masuk, betul. Ya dakhulu, sedang atau akan masuk. Dukhulan artinya masukkan. Oke, dukhulan. Dukhulan ini sama seperti wazan yang mana nih? Betul sekali, seperti wazan yang keempat, fu'ulun. Karena huruf ketiganya wawunya sukun, sama nih seperti dukhulun, huruf ketiganya wawunya juga sukun. Oke, sampai di sini semoga dapat dipahami. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung hubungi Kak Syifa ya. Di sini jadi perubahannya harus dilihat di huruf kedua dan huruf ketiga. Selanjutnya, al-khulasah. Kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini adalah bahwa masdar sharih adalah masdar yang terbentuk dari fi'il atau isim yang terbentuk dari fa'il. Kemudian dia tidak terikat oleh waktu dan dia juga terbentuk wazan-wazannya ini berdasarkan dari simai atau pengucapan orang-orang Arab. Bagaimana cara untuk melihat
kata tersebut termasuk ke dalam bentuk masdar shorih yang wazan yang mana, itu dilihat dari huruf kedua dan huruf ketiganya. Disamakan ya dari huruf kedua dan huruf ketiganya. Seperti itu. Dan masdar shorih ini mempunyai 5 wazan atau 5 bentuk. Yang pertama ada fi'alatun, yang kedua fa'alanun, yang ketiga fa'lun, yang keempat fu'ulun, dan yang terakhir atau yang kelima fa'alun. Rubama kafainahuna darsanal yaum. Mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kakak mohon maaf apabila ada kekurangan. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.